Halo, apa kabar semuanya? Balik dengan Putu Reza di Project Review. Dan di video kali ini kita akan ngomongin tentang iPhone Air. Ya, ini adalah video kayak a day in life, ya, satu hari bersama iPhone Air sambil jalan-jalan dan liburan di Jepang. Oke, jadi sekarang ini posisinya adalah jam 9.29 pagi. Ya, 9.29 nggak pagi-pagi amat, tapi ya gitulah ya, namanya juga jalan sama anak. Ya harus banyak persiapan. Dan ini si iPhone Air-nya sudah terinstall eSIM traveling, ya sudah ada datanya sendiri, jadi bukan pakai WiFi, tethering dan segala macam, dia pakai SIM card sendiri. Ya, saya udah install Instagram, ada WhatsApp, udah connect, ya YouTube, Twitter dan segala macam. Jadi kita akan gunakan ini sebagai daily driver selama satu hari ini untuk jalan-jalan, dan coba kita cek apakah baterainya yang kecil itu bakal bertahan untuk kita bawa jalan-jalan. Nah, apakah dia bakal habis setengah hari seperti perkiraan banyak orang setelah dipakai? Nah, itu bakal kita cobain sekarang. Oke, jadi sambil menunggu istri dan anak bersiap-siap, saya mau beli sarapan dulu. Ya, jalan-jalan di sekitar hotel, dan abis itu kita lanjut untuk agenda hari ini. Gak tahu sih sebenarnya mau ngapain, tapi kita jalan-jalan aja. Oke, sekarang kita sudah sampai di area Namba. Ya, masih dengan iPhone Air. Sekarang jam menunjukkan 11.01 dan baterai menunjukkan 88% ya, jadi masih oke. Walaupun kayak lama banget ya, tadi kan keluar jam berapa? Setengah 10 nih, udah jam 11 ya. Memang tadi balik ke hotel dulu ngurusin ini ya, rempong dikit emang, namanya juga bocil. Tapi nggak apa, kita lanjutkan aja. Saya udah di Namba. Dan by the way, sekarang kita pindah. Nah, ini kan sekarang saya suka tuh center stage-nya ini loh, buat nge-crop ke samping enak banget. Jadi megang handphonenya nggak awkward sama sekali untuk ngevideoin kayak gini ya, jadi ini enak banget pegang handphonenya. Dan sekarang kalian lihat adalah sampel video perekaman pakai kamera depannya iPhone Air. Menurut kalian gimana? Oke atau enggak sih buat traveling? Kalau menurut saya sih cakep, dynamic range di belakang bagus banget, audio bisa langsung denger. Dan ya itu dia, habis itu kita mau cari makan dulu, habis itu kita lanjutin ngomongin iPhone Air sambil jalan-jalan. Oh ya, sambil lanjut jalan-jalan, mungkin dari tadi udah ada yang ngeh ya, kok iPhone Air saya ini dipakein casing ya. Ini emang saya pakai casingnya Spigen ya, lumayan tipis, nggak tebal-tebal amat, dan masih bikin handphonenya enak. Nah, jadi gini, alasannya adalah karena buat yang belum tahu nih ya, udah ada laporan yang mengatakan bahwa iPhone terbaru kayak iPhone Air itu gampang banget scratch bagian belakang, apalagi yang warna gelap itu gampang banget ya. Jadi saya pun sebenarnya udah lihat waktu hari pertama ya, lihat di Apple Store itu kan ada unit-unit demo tuh yang dipajang-pajang yang warna hitam, tempel di MagSafe berkali-kali, mungkin udah berapa ratus tangan kan yang megang, itu kelihatan banget ya, ada scratch, bentuknya, buletannya segala macam itu kelihatan banget. Jadi kalau kalian berencana untuk membeli iPhone Air khususnya yang warna hitam, atau mungkin juga iPhone 17 Pro, Pro Max yang baru, kan juga ada beberapa report yang mengatakan emang gampang banget scratch baret, pakai yang proteksi, yang entah case atau apapun, pakai aja. Lebih tebal sedikit ya apa daripada smartphone, jadi kelihatan nggak bagus gitu ya. Nah, so far saya suka banget pakai iPhone Air ini, enak banget dipegangnya. Ternyata ya mirip-mirip lah feel sama kayak Galaxy S25 Edge, enak, enteng, ringan, masuk ke kantong itu nyaman banget. Dan buat yang tanya baterai, jadi sekarang ini udah masuk di jam 13.43 ya, full connect cellular, dan baterai menunjukkan 62%, ya belum 50% sih kepakainya dari keluar jam 9.30, jadi not bad sama sekali sebenarnya untuk smartphone yang baterainya nggak gede seperti ini. Kalau yang buat penasaran usage-nya, kita coba lihat sekarang. Nah, ini dia buat pemakaiannya, udah screen on time-nya cuma 1 jam 6 menit ya, baru bentar sebenarnya ya. Foto, kamera, WhatsApp, ya, Instagram, kurang lebih kayak gitu sekarang gini. Ini saya pakai yang battery health normal, powernya adaptif ya. Ini salah satu mode yang katanya Apple bisa ngebantu smartphone-nya jadi lebih awet gitu. Oke deh, kayaknya kurang lebih kayak gitu untuk sedikit omongan soal desain. Saya sudah dipanggil untuk menemani Tuan Putri kembali, dan nanti kita lanjut ke lokasi berikutnya.
nggak kerasa udah sore. Dan sekarang ini saya lagi ada di Umekita Park ya, deket stasiun Osaka Station. Ya, ada taman gede banget, istri sama anak lagi tidur-tiduran di sana, lagi gelar lapak piknik. Dan sekarang ini jam sudah menunjukkan 16.31 dan baterainya dari si iPhone Air ini surprisingly masih bertahan dengan baik ya. Jadi dia masih di angka yang bagus banget. Sekarang coba saya cek dulu, dia ada di 37%. 37% ini sudah nyala dari jam setengah 10 pagi dari tadi ya, udah dipakai jalan, navigasi di Google Maps, terus tadi udah dipakai foto-foto, video. Emang saya nggak main game ya, nggak main game di sini. Emang fokusnya adalah yang aktivitas standar-standar aja, scrolling Instagram, TikTok, Twitter X ya. Kita masih bertahan dengan sangat baik di sini dan nggak ada masalah ya sepertinya untuk baterai kalau pemakaiannya tidak yang heavy usage. Kalau pemakaian yang standar-standar aja sih oke. Nah sekarang ini kalau buat sampel video tetap dengan kamera depan yang oke banget, bisa crop kayak gini, HP dipegang vertikal, tapi videonya jadi landscape, bagus banget. Audio bisa denger, so bisa denger, dan ini kalau dalam kondisi sore hari yang agak-agak mendung. Oke, atau enggak silahkan di komentar aja. Oke, sekarang coba naik dari atas taman. Ini kita ke atas. Ada kayak jalanan gitu. Nah itu tamannya. Enak banget cuacanya hari ini. Mendung-mendung gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi kualitas video, nggak masalah banget sih ya, walaupun ini cuma satu kamera. Tapi kalau untuk rekam video masih oke banget sebenarnya. Sesuai iPhone lah ya, biasanya emang jagoan kalau buat urusan rekam video, masih favorit. Stabilisasinya segala macam, resolusi juga udah 4K. Cuma ya sayangnya karena nggak ada lensa tambahan gitu kayak lensa ultrawide, sebenarnya kadang-kadang kayak kangen gitu ya. Kayak misalnya saya pengen ngambil video tapi ngerasa wah kurang lebar, kalau andai ada ultrawide mungkin bisa dapat nih angle, tapi di sini nggak bisa. Jadi lensa itu cuma 1x sebenarnya, tapi dia bisa di crop jadi 2x, dan hasilnya setelah saya coba-coba juga sebenarnya nggak jelek ya, lumayan lah sebenarnya untuk crop-cropan gitu, nggak lumayan, malah bagus sebenarnya dalam kondisi cahaya yang mencukupi. Iya, jadi baru aja kita beres makan malam di dekat hotel. Ya, makan malam di dekat hotel, dan sekarang jam sudah hampir menunjukkan pukul 7 malam. Dan akhirnya sudah low bat si iPhone Air ini, sudah kena di 11% baterainya. Jadi sebentar lagi bakal habis. Habisnya saya bakal jalan-jalan lagi kayak gimana pun sampai nih baterainya habis, ya bener-bener nol, supaya kita dapat angka yang pas. Tapi saya mau balikin dia dulu ke hotel, habis ntar jalan lagi sebentar untuk ngabisin baterai si iPhone Air. Jadi habis ini kita kemana sekalian foto-foto low light kali ya. Oke, sudah malam, kita sudah sampai di Shinsekai Sutenkaku untuk closing video ini karena si iPhone Air udah low bat banget. Ya, jadi sekarang saya habisin baterai aja nih udah 1% ya, udah hampir jam 9 malam. Ya tinggal 1%, tinggal ngabisin aja, tinggal nunggu matinya aja. Tapi sampai dia berarti saya bakal coba ngomong terus ya, kita rekam aja terus videonya. So dari pengalaman satu hari dengan si iPhone Air ini, saya bisa bilang emang ini smartphone sebenarnya bagusnya dari segi looks ya, dari segi desain. Ini smartphone emang cakep banget, enak banget dipegang, tipis, nyaman, enteng. Ya buat yang suka smartphone jenis-jenis kayak gitu, saya yakin pasti bakal happy ya dengan smartphone ini. Performance juga sebenarnya bagus, cukup kenceng, gesit. Cuman itu dia baterainya nggak gede, baterainya tuh ya kecil. Jadi kalau buat power user pasti bakal cepet habis ya, nggak bakal tahan yang gimana-gimana, karena bisa lihat dari screen on time yang saya dapat tuh cuma 3 jam nggak lama banget gitu, dan itu pun dengan pemakaian yang bisa dikatakan sangat standar ya, nggak ada main game ya, nggak segala macam, cuman buat scrolling, buat kamera paling banyak ya, WhatsApp dikit-dikit, Instagram, TikTok, ya udah itu doang, sama buka-buka peta, tapi udah gitu doang. Jadi memang bukan sebuah smartphone untuk mereka yang merasa sebagai power user, karena pasti nggak bakalan kuat. Habis itu kalau buat kamera, smartphone-nya juga bagus ya, hasilnya saya puas untuk
kondisi malam, kondisi siang, hasilnya bagus, foto, video, cuman emang keterbatasan dari segi lensanya aja. Kita nggak bisa pilih lensa. Ya, lensa cuma satu, paling bisa di zoom kedua, itu lumayan, tapi udah, situ aja nggak ada ultra wide, nggak ada tele yang jauh-jauh. Cuma kalau emang rasa cukup, nggak masalah. Itu sih. So, itu dia untuk pengalaman 1 hari bersama iPhone Air. Semoga ini bisa menjadi ya kurang lebih referensi bagi yang udah punya pre-order. Ya reviewnya sih bakal saya garap secepatnya nanti kalau udah balik ke Indonesia. Semoga gak terlalu lama, bersama juga dengan iPhone 17 Pro. Kalau kalian punya pertanyaan atau sesuatu poin yang pengen dibahas lagi nanti di video berikutnya, boleh tulis saja di kolom komentar di bawah. Ini ngomong-ngomong 1% kagak habis-habis ya ngerekam video sampai closing. Oke deh, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice. Baru aja pengen closing, udah mau have a nice day, mati handphonenya. Ini dia nih, udah gak nyala lagi si iPhone Air. Hampir jam 9 malam, tewas juga. Oke, guys, gitu dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.